hari ini Yesus pada Tuhan. Amin. Terima kasih kepada adik. Baik, sesuai dengan kesepakatan kita selama ini bahwa sebelum memulai pembelajaran kita harus mengawali dengan ice breaking. Ya, doa dan ice breaking. Saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam ice breaking. Silakan maju. Ayo berdiri semuanya. Baik teman-teman, di sini kita akan melakukan sebuah tepuk, yaitu tepuk semangat. Yang begini kan, tepuk semangat. Semangat. Bisa? Bisa. Tepuk semangat. Baik, satu lagi. Tepuk fokus. Silakan. Bisa toh? Bisa. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak. Fokus. Oke, terima baik adik-adik, Ibu mengecek kehadiran kalian dulu ya. Agustina Ucinromu. Hadir Ibu. Derno Jempau. Hadir. Eder Trudis Jini. Efritus Daur. Eginius Anggun. Hadir Ibu. Florentina Jindi. Hadir Ibu. Hendrika Indah. Hadir Ibu. Hilary Sagur. Hadir Ibu. Crescensius Deljuni. Kristiana Asrin Setia. Hadir Ibu. Christophorus Indra Kusumaralu. Maria Efnisa. Hadir Ibu. Mikael Loyola Maksum. Modesta Resandahu. Hadir Ibu. Rizka Agnia Firma. Hadir Ibu. Roswita Maris Dadir. Hadir Ibu. Justina Sandul. Hadir Ibu. Imelda Indah. Hadir Ibu. Evenia Babu. Hadir Ibu. Agustina Ririn Bella. Hadir Ibu. Valeria Fatima Aldu. Hadir semua hari ini? Ya. Oke, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, saya minta untuk adik-adik meninggalkan segala aktivitas-aktivitas yang tidak penting. Perhatikan di sini juga ya. Baik. Hari ini kita akan masuk pada materi kita tentang menulis teks eksposisi. Adapun tujuan dari materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu peserta didik dapat menuangkan gagasan dalam bentuk teks eksposisi. Baik, itu merupakan materi ajar yang akan kita pelajari hari ini. Saya mau bertanya dulu, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ada. Silakan angkat tangan. Membaca teks eksposisi. Yang tujuan yang kemarin yaitu mengevaluasi struktur dan faedah pembahasan teks eksposisi. Baik, kira-kira apa saja langkah-langkah dalam menganalisis struktur kemarin? Yang pertama mendata. Ya, ada yang lain? Yang pertama metode
teks eksposisi yang akan kita tulis. Yang kedua, mengklasifikasi atau mengelompokkan teks eksposisi yang akan kita tulis. Yang ketiga, memberi nama pada teks eksposisi. Yang ketiga, yang keempat, menganalisis konsep. Yang kelima, menafsirkan, dan yang keenam, menerapkan prinsip. Oke, mari kita beri tepuk tangan. Baik, adik-adik perlu diketahui bahwa materi yang kita pelajari minggu lalu masih ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu berkaitan dengan menulis teks eksposisi. Dalam menulis teks eksposisi, tentunya kita juga harus memperhatikan struktur. Seperti yang sudah kita ketahui minggu lalu bahwa langkah-langkah dalam membaca teks eksposisi juga kemarin, yaitu berkaitan dengan menganalisis struktur, yaitu tesis, argumen, dan alasan. Baik, hari ini kita akan mempelajari menulis teks eksposisi. Ada 4 tahap yang perlu diperhatikan dalam menulis teks eksposisi. Baik, adik-adik silakan perhatikan slide di depan. Ini merupakan slide pertama. Saya minta satu orang untuk membaca slide di depan. Silakan. Yang pertama, menentukan topik. Pilih topik yang menarik dan relevan. Topik yang menarik akan membuat pembaca tertarik untuk membaca. Topik yang relevan akan memudahkan Anda dalam mencari data dan informasi pendukung. Lanjut. Pertimbangan pengetahuan Anda. Pilih topik yang sudah Anda kuasai atau tertarik untuk pelajari lebih lanjut. Ini akan mempermudah proses penulisan. Yang ketiga, perhatikan audiens. Sesuaikan topik dengan target pembaca. Misalnya, jika Anda menulis untuk anak-anak, pilih topik yang sederhana dan mudah dipahami. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak, dalam menulis teks eksposisi, hal yang pertama dilakukan adalah menentukan topik. Dalam menentukan topik, ada 4 tahap yang perlu diperhatikan. Poin yang pertama tadi, pilih topik yang menarik dan relevan. Ketika kita menulis sebuah teks eksposisi, tentunya hal pertama yang dilakukan adalah menentukan topik. Ini bertujuan untuk apa? Silakan, angkat tangan. Ada yang tahu tujuannya untuk apa? Kenapa kita harus menentukan topik dalam menulis teks eksposisi? Supaya kita bisa Silakan. supaya suatu tulisan itu memiliki suatu Oke, baik. Lanjut, ada yang lain? Tujuannya untuk apa? Kenapa kita harus menentukan topik terlebih dahulu? Silakan. supaya kita tahu apa yang kita tulis. Oke, supaya kita tahu apa yang akan kita tulis. Dan yang pertama itu menentukan topik. Pilih topik yang menarik, yang memang betul-betul sesuai dengan keadaan yang ada dan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Hal itu bertujuan agar kita bisa mengembangkan ide yang kita akan tulis dalam teks eksposisi. Lalu, poin yang kedua, pertimbangkan pengetahuan Anda. Dalam menulis teks eksposisi, kita harus sesuaikan dengan apa yang kita ketahui. Jangan sembarang menulis. Karena itu berkaitan dengan bagaimana kita bertanggung jawab terhadap hal yang kita tuliskan. Jangan sampai begini, kita menulis sesuatu yang tidak kita ketahui. Paham? Paham. Oke. Lalu, poin yang ketiga, perhatikan audiens. Ini juga sangat diperlukan. Perhatikan audiens dalam menulis teks eksposisi. Sesuaikan topik dengan target pembaca. Misalnya, kita mau menulis topik yang berkaitan dengan target pembacanya adalah anak-anak. Sesuaikan dengan bagaimana suatu topik itu dapat disampaikan kepada pembaca seperti anak-anak. Begitu. Lalu, yang pertama tadi menentukan topik. Poin yang kedua, saya minta adik Reza untuk membaca. Yang kedua, membuat kerangka. Tentukan ide pokok apa yang ingin Anda sampaikan dalam teks eksposisi Anda. Buatlah poin-poin pendukung apa saja fakta, data, atau argumen yang dapat mendukung ide pokok Anda. Susunlah kerangka
ide pokok apa yang mau Anda tulis. Lalu poin yang kedua adalah buatlah poin-poin pendukung. Seperti yang saya sudah bilang itu tadi, dalam membuat teks eksposisi, hal yang perlu diperhatikan adalah harus disertakan dengan fakta dan data pendukung. Kira-kira apa tujuannya kita membuat fakta dalam teks eksposisi? Silakan. Ya. Kita perlu memuat fakta dan juga data serta contoh dalam teks eksposisi agar pembaca lebih memahami atau juga lebih mempercayai teks yang kita tulis atau yang kita sampaikan kepada audiens. Oke, baik. Tujuan kita memuat fakta dalam teks eksposisi agar argumen-argumen yang kita sampaikan dalam teks eksposisi dapat mendukung dengan fakta yang ada. Lalu, poin yang berikutnya adalah susunlah kerangka secara logis. Dalam membuat teks eksposisi, kita harus menggunakan kerangka yang logis, yaitu memperhatikan struktur, kaidah kebahasaan, argumentasi, lalu penegasan hukum. Itu berkaitan dengan poin kedua, yaitu membuat kerangka. Lalu poin yang berikutnya, contoh kerangka sederhana. Silakan kita baca. Pendahuluan, latar belakang masalah, buat tesis atau pernyataan pendapat. Isi argumen 1 dengan fakta pendukung, argumen 2 dengan fakta pendukung, argumen ketiga dengan fakta pendukung. Penutup, kesimpulan, rekomendasi atau syarat. Oke, ini adalah contoh kerangka sederhana dalam menulis teks eksposisi. Poin yang pertama, pendahuluan. Di bagian pendahuluan terdapat latar belakang dan tesis. Pada bagian latar belakang, adik-adik menulis di dalamnya yang berkaitan dengan tujuan dan latar belakang masalah. Kira-kira apa latar belakang sehingga kalian mengangkat topik tersebut, sehingga kalian menulis suatu teks eksposisi. Lalu, poin yang kedua, tesis. Tesis kemarin apa? Pernyataan atau bukan. Oke. Lalu pada bagian isi terdapat argumen 1, argumen 2, dan argumen 3. Dalam setiap argumen harus terdapat Fakta pendukung. Oke. Lalu pada bagian ketiga yaitu penutup. Pada bagian penutup terdapat kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Baik, ini merupakan contoh kerangka sederhana dalam menulis teks eksposisi. Lalu, poin yang berikut, mengembangkan kerangka menjadi karangan utuh. Saya minta satu orang untuk membaca. Yang ketiga, mengembangkan kerangka menjadi karangan itu. Yang pertama, tuliskan paragraf pendahuluan. Buatlah paragraf yang menarik, perhatikan pembaca dan langsung ke inti permasalahan. Yang kedua, kembangkan paragraf isi. Jelaskan setiap poin pendukung secara detail dan berikan bukti-bukti yang kuat. Yang ketiga, tuliskan paragraf penutup. Rangkum kembali ide pokok dan berikan kesimpulan yang kuat. Yang keempat, gunakan bahasa yang jelas dan logis dan lugas. Hindari penggunaan kata-kata yang berbelit-belit dan kalimat yang terlalu panjang. Yang kelima, gunakan kalimat penghubung. Gunakan kata-kata seperti karena, oleh karena itu, setelah, kemudian, sebelum, selain itu, di samping itu, akhirnya, dan lain-lain untuk menghubungkan antara kalimat dan juga paragraf. Oke, poin yang ketiga merupakan mengembangkan kerangka menjadi karangan utuh. Di poin yang pertama, tulislah paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan itu terdapat di bagian apa tadi? bagian awal. Di bagian awal. Atau tesis. Ya. Lalu, kembangkan paragraf isi. Jelaskan setiap poin pendukung secara detail. Berikan bukti-bukti yang kuat, seperti yang sudah saya bilang tadi. Dalam argumen di dalam teks eksposisi harus disertakan dengan fakta dan data pendukung. Lalu, tuliskan paragraf penutup. Rangkum kembali ide pokok dan berikan kesimpulan yang kuat. Beri penegasan kembali terkait tesis yang sudah ditulis di awal teks eksposisi. Lalu, gunakan bahasa yang jelas dan lugas. Hindari penggunaan kata-kata yang berbelit-belit dan kalimat yang terlalu panjang. Jangan menggunakan kata-kata yang terlalu berbelit-belit, karena itu akan mempengaruhi pemahaman pembaca. Lalu, gunakan kalimat penghubung. Baik. Dalam menulis teks eksposisi kemarin, saya sudah menjelaskan berkaitan dengan kaidah kalimat dalam menulis teks eksposisi. Kira-kira apa saja yang kalian
perlu dituliskan. Yang pertama, kata kerja menyatakan keterangan waktu. Yang kedua, kata teknis atau istilah khusus untuk suatu kata. Yang ketiga, persuasif atau kalimat ajakan. Oke, kata teknis, kata temporal, kata persuasif, dan juga harus menggunakan konjungsi kausalitas. Oke, baik. Poin yang berikutnya yaitu menyunting teks eksposisi. Saya minta satu orang lagi untuk membaca. Bisa dari situ. 4. Menyunting teks eksposisi. Periksa kembali isi, pastikan semua informasi yang Anda sampaikan akurat dan relevan. Periksa kembali struktur, pastikan struktur teks eksposisi Anda sudah benar dan logis. Periksa kembali bahasa, perhatikan penggunaan kata, kalimat, dan ejaan. Periksa kembali tanda baca, pastikan penggunaan tanda baca sudah benar. Oke, poin yang terakhir yaitu menyunting teks eksposisi. Yang pertama, periksa kembali isi. Pastikan semua informasi yang Anda sampaikan akurat dan relevan. Lalu, poin yang kedua, periksa kembali struktur. Apakah strukturnya sudah sesuai? Itu berdasarkan urutan, yaitu tesis, lalu lalu periksa kembali bahasa. Perhatikan penggunaan kata, kalimat, dan ejaan. Gunakan kata dan kalimat yang sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Bisa? Lalu periksa kembali tanda baca. Pastikan penggunaan tanda baca sudah benar. Kira-kira tanda baca apa saja? Tanda tanya. Baik. Poin yang berikutnya yaitu itu masih dalam menyunting teks eksposisi, yaitu ejaan. Gunakan kamus atau alat pengetik ejaan untuk memastikan ejaan kata sudah benar. Gunakan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Lalu tanda baca. Gunakan tanda baca dengan tepat untuk memisahkan kalimat, memberikan jeda dan menunjukkan hubungan antara kalimat. Lalu kalimat. Pastikan kalimat Anda lengkap dan tidak bertele-tele. Lalu paragraf. Pastikan setiap paragraf hanya berisi satu ide pokok. Ini tujuannya supaya masalah yang kita angkat di dalam teks eksposisi lebih fokus, lebih terarah nanti. Baik. Itu merupakan 4 langkah yang harus dilakukan dalam menulis teks eksposisi. Di sini saya sudah menyiapkan contoh berkaitan dengan teks eksposisi. Silakan satu orang untuk membaca. Contoh penggunaan media sosial. Pendahuluan, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja saat ini. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube telah mengubah cara remaja berinteraksi, belajar, dan mendapatkan informasi. Namun, di balik kemudahan dan manfaat yang ditawarkan media sosial juga membawa sejumlah dampak negatif yang perlu diperhatikan. Lanjut. Isi dampak positif. Media sosial memberikan kesempatan bagi remaja untuk terhubung dengan teman-teman dari berbagai belahan dunia, memperluas wawasan mereka dan mengembangkan minat mereka. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi wadah untuk mengekspresikan kreativitas dan menyuarakan pendapat. Dampak negatif, sayangnya penggunaan media sosial yang tidak tepat menimbulkan masalah seperti cyberbullying, kecanduan, dan gangguan kesehatan mental. Remaja yang terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain di media sosial dapat mengalami perasaan rendah diri dan tidak percaya diri. Penutup, media sosial adalah alat yang sangat ampuh, namun penggunaannya harus bijak. Orang tua dan pendidik memiliki peran penting dalam membimbing remaja agar dapat memanfaatkan media sosial secara positif. Dengan pemahaman yang baik tentang dampak positif dan negatif media sosial, remaja dapat menggunakan
Baik, sejauh ini ada yang mau bertanya terkait materi yang sudah saya sampaikan? Baik, kalau tidak ada, sekarang kita akan langsung mengerjakan tugas. Saya minta kalian dibuat dalam kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Tadi dalam kelompok harus ada laki-laki. Silakan. 1, 2, 3, 1, 2, 4 orang sudah dalam satu kelompok ya. Nangka di sini. Menunjukkan. 1 orang menunjukkan. Ya, ini kelompok satu. Dari sini 1, 2, 3, 4. Dan kelompok yang ini 1, 2, 3, 4. Ini akan disebut ini. Baik, ibu akan membagikan soal kepada setiap kelompok dan perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan dalam diskusi kelompok, hal yang saya akan nilai adalah bagaimana keaktifan nilai individu. Setiap orang harus aktif dalam kelompok. Lalu penilaian kelompok, bagaimana mempresentasikan hasil kerja kalian dengan baik dan bisa berdiskusi secara aktif dalam kelompok. Baik, sekarang saya bagikan soal yang harus kalian kerjakan. Silakan mengerjakan soal-soal tersebut. Saya memberikan waktu 15 menit. 15 menitnya sekitar untuk presentasi.
menentukan waktu
Sudah? Kalau sudah kita langsung presentasi sudah. Sudah? Sudah. Baik. Presentasinya saya tidak mau urut begini, dan harus dari kelompok 1. Saya yang menentukan supaya kalian semua tetap siap. Oke. Saya minta kelompok 3 yang presentasinya. Maju. Satu orang sebagai moderator. Siapa moderator? Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Baik. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Materi saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Langsung saja, contoh teks eksposisi yang kami angkat di sini adalah dampak positif teknologi dalam pendidikan. Perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan kita, termasuk dunia pendidikan. Dalam teks ini, kami akan menjelaskan bagaimana teknologi berkontribusi positif dalam memperkaya pengalaman belajar. Teknologi memungkinkan akses yang lebih mudah ke sumber-sumber belajar. Dengan internet, siswa dan guru dapat mengakses berbagai materi pembelajaran atau referensi dan sumber daya pendidikan secara online. Aplikasi dan platform memungkinkan pembelajaran yang dapat dipersonalisasikan. Siswa dapat mengakses materi sesuai dengan tingkat mereka sendiri, memungkinkan pengembangan potensi yang mereka miliki. Teknologi adalah alat berharga dalam dunia pendidikan yang memperluas akses, memberikan pembelajaran yang dipersonalisasikan dan mengakibatkan kreativitas dalam era digital ini. Kita harus memanfaatkan potensi teknologi untuk memberikan pendidikan yang lebih baik dan lebih inklusif kepada generasi mendatang. Itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang bertanya dan saya persilakan 2 orang. Silakan ada kelompok yang mau bertanya, ajukan tangan dan sampaikan pertanyaan. Silakan. Pada teman ini. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Emil, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya mau bertanya kepada kelompok 3. Kalimat mana yang menyatakan argumen penulis? Maksudnya argumen penulis itu pendapat penulis. Silakan saya ditulis. Baik, langsung saja saya menjawab pertanyaan dari teman Emil. Argumentasi di sini yang itu, teknologi memungkinkan akses yang lebih mudah ke sumber-sumber belajar. Dengan internet, siswa dan guru dapat mengakses berbagai materi pelajaran atau referensi dan sumber daya pendidikan secara online. Kira-kira itu teman-teman, bagaimana bisa diterima? Bisa. Oke, mari kita beri tepuk tangan. Bagaimana teman yang lain mungkin mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Nita, saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 3 yang telah memaparkan materi dan mengangkat topik mengenai teknologi yang berkontribusi dalam bidang pendidikan.
Kira-kira dalam teks yang kalian lihat, bagian mana yang menyatakan tesis atau pendahuluan? Langsung saja saya menjawab pertanyaan dari teman IPA. Di sini yang menyatakan pendahuluan atau tesis yang itu perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan kita, termasuk dunia pendidikan. Dalam teks ini kami akan menjelaskan bagaimana teknologi berkontribusi positif dalam memperkaya pengalaman belajar. Bagaimana teman IPA bisa diterima? Bisa. Itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Baik, untuk selanjutnya saya minta kelompok 5 presentasi. Silakan tunjukkan moderator. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada materi saya persilakan. Oke, baik. Jadi topik yang kami angkat dalam teks eksposisi yang kami tulis yaitu tentang manfaat penanaman pohon untuk lingkungan. Pohon adalah anugerah alam yang memiliki dampak positif yang besar pada lingkungan. Dalam teks ini, kami akan menjelaskan mengapa penanaman pohon adalah tindakan yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dunia kita. Pohon-pohon adalah pengurangan karbon alami melalui proses fotosintesis. Mereka menyerap karbon dioksida dari udara dan melepaskan oksigen. Ini membantu mengurangi tingkat karbon dioksida dalam atmosfer, yang merupakan penyebab perubahan iklim. Hutan-hutan adalah rumah bagi spesies, tumbuhan, dan juga hewan. Ketika kita menanam pohon, kita juga menciptakan habitat yang aman bagi makhluk hidup. Ini mendukung berbagai keragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Akar pohon membantu menjaga tanah agar tetap stabil dan mencegah erosi. Selain itu, hutan hujan adalah penyimpan air alami yang penting. Penanaman pohon membantu melindungi sumber air yang sangat diperlukan oleh manusia dan juga hewan. Meskipun manfaat penanaman pohon jelas, beberapa orang mungkin berpendapat bahwa lahan yang digunakan untuk penanaman pohon dapat digunakan untuk pertanian atau perkembangan lainnya. Namun, dengan perencanaan yang bijak, kita dapat mencapai keseimbangan antara konservasi hutan dan juga kebutuhan manusia. Penanaman pohon adalah langkah sederhana yang memiliki dampak yang besar pada lingkungan. Ini membantu mengurangi emisi karbon, mendukung keberagaman hayati, dan menjaga kualitas air. Kita semua memiliki peran dalam menjaga dan memperluas hutan kita untuk kebaikan masa depan dan juga generasi yang akan datang. Itu saja hasil presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman kelompok lain ada yang memberi pertanyaan atau sanggahan. Untuk pertanyaan dibatasi sampai 2. Silakan kelompok yang mau pertanyaan kepada teman universitas. Apakah tujuan dari teks eksposisi yang kalian kerjakan? Oke, baik. Kami langsung saja menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi, tujuan kami mengangkat topik tentang manfaat penanaman pohon untuk lingkungan, yaitu seperti yang kita ketahui pada dunia sekarang ini atau pada masa sekarang ini, banyak orang-orang yang sudah merusak hutan, seperti penebangan pohon secara liar, membakar hutan, dan juga seperti yang kita ketahui, kita juga membutuhkan udara yang segar sehingga kita bisa membutuhkan udara yang segar supaya kita juga menjadi Mungkin dari teman kelompok lain. ya supaya kita bisa mendapatkan udara yang segar, dan juga pentingnya kita itu melakukan penanaman pohon atau supaya tidak terjadinya
bersih, dan juga kita bisa hidup dengan hewan atau juga makhluk-makhluk hidup lainnya yang membutuhkan habitat hutan, atau juga yang seperti yang kita ketahui burung-burung juga membutuhkan rumah, seperti misalnya mereka bertengger pada pohon. Jadi pentingnya kita itu untuk menjaga pohon, atau pentingnya kita itu untuk tidak merusak pohon dan juga hutan. Bagaimana dengan Okran? Apakah jawabannya bisa diterima? Mari kita beri tepuk tangan. Silakan teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 1. Nah, di sini saya tadi sudah menyimak terkait teks atau topik teks eksposisi yang dibahas dari kelompok 4. Nah, di sini saya mau bertanya, kebetulan saya juga mau cari tahu kira-kira saya tadi mendengar apa sih yang dimaksud dengan emisi karbon, emisi karbon. Tadi saya dengar ada emisi karbon. Ya, apa yang dimaksud dengan emisi karbon? Kira-kira supaya kami dapat lebih paham lagi terkait topik yang dibahas. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini kalau kalian meminta aku agar kami mencari jawabannya. Mohon bersabar ya untuk email dan teman-teman kelompok dan bisa menjawabkan pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kelompok. Jadi yang dimaksud dengan emisi karbon adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti gas alami, Jadi, yang dimaksud dengan emisi karbon adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti gas alami. Bagaimana teman-teman? Jawabannya bisa terima atau mungkin ada lanjutan pertanyaan? Oke, dari saya juga mungkin ini juga mau memancing saya, karena dikatakan tadi gas alami itu seperti apa? Itu yang membuat saya juga berikan dia punya contohnya. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan lanjutan dari teman email bisa didiskusikan kembali oleh teman kelompok di tempat duduknya masing-masing. Silakan moderator untuk menutup presentasi. Itu saja hasil presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya kelompok 2. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Tetapi sebelum melanjutkan presentasi, kami ada SPQ. Dan kami juga mengajak teman-teman untuk bisa melakukan SPQ bersama kami. Silakan berdiri. Tepuk semangat 1 kali. Semangat 2 kali. Lebih semangat.
Padahal menjaga lingkungan alam sekitar adalah tindakan yang sangat penting dilakukan. Tujuannya tentu saja menciptakan masa depan lebih baik yang dapat dinikmati oleh anak cucu. Kondisi lingkungan alam saat ini semakin parah. Seperti yang kita ketahui, hutan sudah gersang, hewan hutan sudah semakin punah, kualitas air semakin berkurang. Banyak tindakan yang bisa dilakukan mulai dari kita sendiri. Kelestarian alam yang kita jaga sejak sekarang tentunya akan kita nikmati. Maka dari itu, kita harus bekerja sama untuk menjaga serta melestarikan lingkungan alam karena manusia membutuhkan banyak manfaat dari alam. Oke, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Sekarang kami memberikan waktu untuk teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Dan untuk pertanyaannya cukup dua pertanyaan saja. Silakan. Baik, saya memberikan pertanyaan kepada kelompok dua. Saya perwakilan dari kelompok 3. Kalimat mana yang menunjukkan argumentasi yang terisi? Baik, di sini kami akan langsung menjawab pertanyaan dari teman saya. Jadi kalimat yang menentukan argumen atau isi yaitu keserakahan manusia memang membuat alam mengalami banyak kerugian dan kehilangan daya miliknya. Bencana alam terjadi karena semakin banyak manusia yang tidak peduli dengan lingkungan. Padahal menjaga lingkungan alam sekitar adalah tindakan yang sangat penting dilakukan. Tujuannya tentu saja menciptakan masa depan yang lebih baik yang dapat dinikmati oleh anak cucu. Kondisi lingkungan alam saat ini semakin parah. Seperti yang kita ketahui, hutan sudah gersang, hewan hutan semakin punah, kualitas air semakin berkurang. Bagaimana teman bisa jawabannya? Saya terima. Oke, mari kita beri close dulu. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa Anda mengangkat topik tentang kerusakan alam? Berikan alasannya. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Pedi. Tujuan kami mengangkat topik tentang kerusakan lingkungan atau kerusakan alam supaya dalam diri manusia itu punya kesadaran bahwa melihat kondisi alam yang saat ini itu semakin merajalela. Seperti yang kita ketahui, kondisi hutan di lingkungan kita itu sekarang kita kan mengalami krisis air. Kita tersulit mendapatkan air sehingga maka dari itu mungkin dengan memanfaatkan materi ini kami bisa kami bisa mengajak teman-teman untuk bisa melakukan reboisasi atau menanam pohon hutan supaya kita itu selalu berdamai dan hidup berdampingan dengan alam. Bagaimana teman bisa diterima? Oke, mari kita beri close dulu. Oke, baik, itu saja pemaparan materi dari kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah berpartisipasi. Dan saya persilakan kepada kelompok 1 untuk presentasi. Baik, selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, baik, terima kasih. Oke teman-teman, dari kami kelompok 1 di sini kami mengangkat sebuah topik terkait teks eksposisi itu dengan judul menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor terpenting untuk menciptakan kenyamanan baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar. Setiap sekolah selalu mengajarkan anak didiknya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bahkan, kebersihan sekolah banyak dilombakan untuk menarik minat sekolah agar mereka peduli kebersihan. Cara untuk menjaga kebersihan sekolah diantaranya membuang sampah pada tempatnya, menyapu ruangan kelas, dan lain-lain. Pembagian piket kelas menjadi salah satu cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Petugas piket biasanya melakukan tugas membersihkan ruang kelas, seperti menyapu kelas. Selain itu, setiap hari Sabtu selalu digunakan untuk melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Kebersihan lingkungan sekolah adalah hal yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan merupakan faktor yang sangat penting dalam meraih keberhasilan proses belajar mengajar.
seseorang dan menyehatkan. Kebersihan tidak sama dengan kemewahan. Kebersihan adalah usaha manusia agar lingkungan sekolah tetap sehat terawat secara berkesinambungan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan berikan waktu dan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Silakan. Silakan berikan pertanyaan kepada teman yang presentasi. Oke, baik, saya ingin bertanya kepada nomor 1. Mengapa kebersihan sekolah menjadi faktor keberhasilan dalam proses pembelajaran pada suatu bidang pendidikan? Oke, baik, terima kasih. Langsung saya menjawab, mengapa keberhasilan sekolah menjadi salah satu faktor terpenting untuk meraih suatu keberhasilan. Oke, teman-teman, seperti yang kita ketahui, kebersihan sekolah itu menjadi faktor yang terpenting. Alasannya itu karena apa? Kalau kebersihan sekolah itu, maksud lingkungan sekolah itu bersih, maka kita semua para siswanya itu akan belajar dengan nyaman dan sangat antusias. Seperti kita itu selalu aktif dan kita tidak akan mengalami atau merasa gerah atau merasakan udara yang tidak segar seperti ketika kenyamanan dalam melakukan aktivitas di dalam ruangan kelas maupun di lingkungan sekitar sekolah. Nah, baik, kepada teman Nisa bisa diterima. Mari kita bertanya. Mungkin ada teman-teman lain juga mau bertanya, silakan. Silakan, ada yang mau bertanya lagi. Silakan. Baik, pertanyaan dari kelompok kami. Kami meminta kepada teman kelompok 1 untuk memaparkan bagaimana yang menjelaskan tentang penegasan hukum dalam materi yang sudah kalian katakan. Oke, baik, terima kasih. Lanjut saja. Untuk penegasan ulang atau kesimpulan, kebersihan lingkungan sekolah adalah hal yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan merupakan faktor yang sangat penting dalam meraih keberhasilan proses belajar mengajar. Kebersihan lingkungan sekolah akan lebih menjamin kebersihan seseorang dan menyehatkan. Kebersihan tidak sama dengan kemewahan. Kebersihan adalah usaha manusia agar lingkungan sekolah tetap sehat, terawat secara berkesinambungan. Kepada teman Risa bisa diterima. Silakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, karena kelompok yang presentasi adalah kelompok yang terakhir, maka sesi diskusi kita hari ini sampai di sini. Dan sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya minta dua orang untuk memberikan kesimpulan dulu terkait materi yang sudah kita dengarkan tadi. Silakan dari Nuresa, kesimpulan. Baik, selamat pagi, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya merasa sangat senang karena bisa melakukan kegiatan belajar mengajar bersama teman-teman. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, saya bisa merasa menambah ilmu dan wawasan baru karena bisa mengajar ilmu baru yaitu tentang teks eksposisi dan cara menulis teks eksposisi yang baik dan benar. Dari materi yang sudah dipaparkan tadi, saya juga bisa mengetahui tahapan-tahapan yang bisa dilakukan untuk membuat sebuah teks eksposisi dan sebenarnya hari ini saya merasa sangat senang dan bahagia karena bisa mendapatkan ilmu yang bagus. Ya, yang terima kasih. Kesan yang mau disampaikan oleh Reza tadi terkait kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan mungkin dan saya minta satu orang kesimpulan. Oke, baik. Jadi saya menyimpulkan bahwa dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, bahwa dalam menulis teks eksposisi penting untuk kita mengikuti struktur yang sudah ada atau yang sudah kita ketahui agar kita bisa menulis teks eksposisi yang baik dan juga benar. Yang pertama itu menentukan topik, yang pertama metodenya yaitu mengumpulkan informasi, yang kedua mengelompokkan bagian mana yang menjadi tesis, bagian mana yang menjadi argumentasi, dan bagian mana yang menjadi kesimpulan atau penegasan ulang. Yang ketiga menganalisis atau menafsirkan apa yang sudah kita tulis, serta kita juga harus bisa memiliki pengetahuan tentang apa yang kita tulis dan juga kita harus memiliki bukti serta contoh dan juga fakta dari argumen-argumen yang kita tulis mengenai suatu tulisan. Dan juga dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi yang kita tulis itu harus nyata atau relevan dan juga
benar-benar real yang kita pernah alami ataupun yang pernah terjadi di lingkungan kita. Oke, mari kita buktikan. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan terkait topik atau materi yang kita bahas hari ini mengenai menulis teks eksposisi. Ternyata teman-teman, di sini kita harus memerlukan atau memperhatikan 4 tahap dalam menulis teks eksposisi. Yang pertama itu menentukan topik, dan yang kedua membuat kerangka, dan yang ketiga mengembangkan kerangka menjadi karangan yang utuh, dan yang keempat menyunting teks eksposisi. Jadi untuk itu hari ini saya rasa kita sudah belajar dan kita sudah diminta untuk membuat teks eksposisi. Ini menjadi bagian awal kita dalam untuk menulis teks eksposisi lebih baik ke depannya lagi. Oke, mari kita bertepuk tangan. Baik adik-adik, teks eksposisi merupakan teks yang menyajikan informasi. Untuk membuat teks eksposisi yang baik dan benar, perlu mengikuti tahap dan langkah. Langkahnya itu menentukan topik, membuat kerangka, mengembangkan kerangka menjadi karangan utuh, dan yang terakhir menyunting teks. Ketika adik-adik sudah mengikuti langkah-langkah tersebut, maka adik-adik bisa menghasilkan suatu teks eksposisi yang baik dan mudah dipahami oleh pembaca. Baik, untuk selanjutnya saya mau bertanya dulu, bagaimana kesan kalian selama mengikuti proses pembelajaran hari ini? Silakan. Sangat senang. Ya, silakan sampaikan. Kenapa? Kami sangat senang karena kami bisa mengetahui materi tentang teks eksposisi, struktur teks eksposisi, dan langkah-langkah untuk membuat teks eksposisi. Oke, tepuk tangan dulu. Mungkin dari Ina. Dari saya Ibu, kami sangat senang dan happy karena yang pertama kami dapat melakukan berdiskusi kelompok sehingga kami semuanya memberikan sebuah pendapat, dan yang kedua hari ini juga kami juga sangat senang karena di sela-sela pembelajaran kita adanya ice breaking sehingga tidak membuat kami jenuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Baik adik-adik, sekian materi kita hari ini, dan ada tugas untuk kalian. Minggu depan kita akan masuk materi baru, yaitu materi tentang teks hikayat. Dan tugasnya adalah kalian membaca informasi terkait dengan teks hikayat. Minggu depan saya akan tanyakan. Bisa? Bisa. Oke, sekian pertemuan hari ini, sampai jumpa minggu depan. Baik adik-adik, sebelum keluar kelas, saya minta satu orang dulu. Ibu-ibu dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami dapat mengikuti pembelajaran kami dengan baik. Terima kasih juga atas bimbingan-Mu serta berkat. Sudi kiranya ya Tuhan, semoga apa yang kami terima dan apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Nama-Mu akan kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap salam.